Salam sejahtera buat saudara-saudara seiman di dalam kasih Tuhan Yesus. Sudah lama saya tidak menulis tentang kekristenan. Dulu waktu saya mahasiswa, cukup lama saya menulis di media-media Kristen tentang iman dan kehidupan sehari-hari. Berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Saya lebih kepada menulis kepada kegiatan-kegiatan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya terpancing karena saya melihat terlalu banyak di video-video sesama pendeta yang tanda kutip menyerang gitu ya. Perdebatannya adalah misalnya penyembuhan gitu ya. Terus ada debat-debat karena yayasan gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok orang Batak saja segala konflik-konflik bisa diselesaikan di Lapotuak gitu ya. Tapi kok pendeta justru terbuka gitu. Dan para pengikut-pengikutnya itu ikut sampai ratusan, bahkan ada yang saya lihat ratusan ribu atau apa gitu ya. Untuk apa ya, bahasa-bahasa yang memang di luar kekristenan gitu ya. Loh, kok jadi begini gitu ya. Nah, misalnya kenapa diperdebatkan misalnya soal penyembuhan gitu ya. Ya menurut saya soal penyembuhan itu kan memang kewenangan Tuhan gitu ya. Saya sendiri misalnya bingung gitu ya. Di masa muda saya, karena saya dulu aktif di gereja, kalau saya pulang kampung itu, hampir semua orang-orang sakit di kampung kami, di desa itu saya jumpai. Saya cerita-cerita gitu ya. Suatu ketika saya pernah pulang kampung, ada orang sakit pulang dari rumah sakit karena kalau di kampung kami itu disebut sudah dikembali ke rumah sakit, artinya hanya menunggu harinya gitu ya. Karena hanya menghabiskan uang kalau ditahan di rumah sakit gitu ya. Nah, lalu saya berjalan, lalu saya datang ke rumah itu, satu rumah gitu ya. Terus suaminya bilang, sudah apa, kalau dalam bahasa Batak itu namanya mandili, udah tidak ada harapan gitu. Nah, saya tahu bahwa ibu itu suka lagu-lagu gereja, karena dengan napasnya yang sudah tidak ada lagi gitu ya, sudah gimana, udah berapa hari nggak makan. Lalu dengan tidak ada apa lagi gitu ya, saya menyanyikan lagu-lagu rohani dalam bahasa Batak, misalnya Yesus nguluni tondiku hodoha porusaki gitu. Banyak lagu-lagu yang saya nyanyikan dan saya peluk gitu ya. Dan saya tahu bahwa itu didengarnya, hanya didengar, modal didengar, saya yakini. Dan saya waktu itu menangis gitu ya. Besoknya saya tahu ibu itu sembuh. Dan suaminya bilang dia sembuh karena didoakan oleh laiku, mau bilang saya. Tapi saya kira itu nggak benar. Aku sendiri bingung apa benar itu karena memang doa gitu. Tetapi yang saya mau katakan, bahwa memang kalau kita yakin dan percaya, Tuhan akan sembuh. Saya kira memang pengalaman saya, kalau kita doakan kan memang Tuhan jawab kok gitu. Nah, terus kemudian ibu saya dulu udah pernah, ketika saya masih kuliah, ibu saya itu udah disebut sakit tua gitu ya. Karena saya anak ke-12 dari 12. Saya waktu itu melawan, tidak ada istilah sakit tua gitu. Nah, lalu kemudian saya bawa ke rumah sakit dan jumpa di rumah sakit waktu itu Dr. Lauli, guru Simajuntak, istrinya pendeta Gomar Kultok, dokter waktu itu di Baligi, mengatakan hemoglobinnya tinggal 2 itu. Nah, jadi gimana itu toh katanya gitu ya, butuh darah 5 kantong gitu katanya gitu. Kalau itu percaya dengan mujizat, berusahalah itu untuk mencari 5 kantong darah ke Siantar gitu. Nah,
Saya tidak ke Siantar, tapi saya tanya waktu itu salah satu perawat gitu. Dan akhirnya karena ada temanku di sana dosen di sekolah tinggi perawat di Toba waktu itu, lalu dia ajak mahasiswanya, ada temanku butuh butuh bantuan darah gitu. Dan waktu itu ibu saya tertolong. Dan waktu itu ibu saya minta saya didoakan supaya ibu saya hidup 10 tahun lagi supaya sempat melihat cucu dari saya gitu ya. Dan minta 10 tahun. Dan permintaannya itu 9 tahun 10 bulan meninggal tahun 2013 karena kejadian itu 2002 ya. Jadi 9 tahun 10 bulan. Bagi saya itu mujizat ya. Nah, banyak cerita-cerita mujizat. Saya kira memang banyak orang Kristen yang memang meyakini mujizat itu dan tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu dikasih tahu gitu ya. Dan kukira tidak perlu diinventarisasi bahwa memang kita meyakini mujizat itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, yang perlu menurut saya ke depan, ayo dong dewasa, nggak perlu terbuka menyerang gitu ya dalam diskusi-diskusi sesama orang percaya kepada Kristus, murid-murid Tuhan gitu ya. Kalau terjadi perbedaan-perbedaan berbagai macam, nggak perlu terbuka seolah-olah bermusuhan gitu ya. Orang dalam kekristenan aja musuh aja harus kita kasihi gitu ya. Nah, yang perlu ke depan sebenarnya yang perlu kita pikirkan lagi adalah misalnya apa sih makna misalnya jika imanmu biji sesawi gitu ya. Misalnya kamu bisa memindahkan gunung. Suatu ketika misalnya saya pernah tanya itu ahli teolog dari Amerika. Kalau kita punya iman biji sesawi ya misalnya gitu ya, bisa memindahkan gunung lah. Kita itu nggak ramah lingkungan dong, berarti gunung bisa pindah gitu ya. Lalu dia ketawa. Lalu apa maknanya? Waktu itu yang saya tangkap maknanya adalah jika kita setia dalam iman kita, kita bisa memuliakan Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa. Misalnya contoh, kalau kita setia katakanlah punya program pendidikan satu kawasan, misalnya gitu, kita setia, kita kasih pendidikan terbaik, katakanlah di kawasan Danau Toba misalnya gitu. Lalu karena pendidikan yang terbaik kita kasih, kita bina, lalu mereka ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi bupati, dan mereka setia kepada Tuhan. Nah, berarti kita kan bisa melakukan sesuatu yang wow sebenarnya gitu, yang luar biasa dampaknya untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Jadi artinya sebenarnya biji sesawi dalam tafsir kita itu adalah kesetiaan kita untuk melakukan karya-karya Tuhan melalui kita misalnya. Tafsir itu yang menurut saya harus kita kembangkan. Misalnya apa sih sebenarnya makna kasihilah kasihilah musuhmu gitu ya. Jika ditampar pipi kirimu, kasihlah pipi kananmu misalnya. Apa tafsir itu sekarang? Nah, tafsirnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbangsa, bernegara yang berbeda. Misalnya, itu kan misalnya, kenapa kalau kita kasih ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan? Karena tafsir itu kan bahwa dunia yang rusak ini tanggung jawab kita. Kalau artinya orang yang sudah menampar kita itu kan sudah ada komunikasi untuk mengajak dia memberikan kasih, memberikan keteladanan gitu ya. Kalau kita tampar lagi kan menambah masalah baru. Tetapi kalau kita mengasihi dia, ya kita dekati dia, berarti kan kita menyelesaikan masalah. Jadi setiap perbuatan kejadian di dalam diri kita itu kita hadir untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi tafsir ke depan itu adalah tafsir firman Tuhan yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kan daripada kita berdebat penyembuhan dan karya penyembuhan dan seterusnya itu kan bagaimana kita kalau berkembang misalnya pemikiran kita apa yang mau kita kembangkan. Misalnya keberpihakan kita terhadap orang-orang lemah, korban-korban pembangunan misalnya gitu ya. Kalau datang pembangunan ada yang korban, lalu kita di situ hadir untuk
eh, untuk menyampaikan keadilan, makna keadilan berbangsa dan bernegara, gitu ya. Kalau ada misalnya korban-korban kejoliman pejabat-pejabat penegak hukum misalnya gitu ya. Nah, saya kira memang itu pemikiran Kristen yang terus hati kita dengan lembut untuk menyampaikan pikiran-pikiran keadilan, tafsir-tafsir makna Alkitab dalam kehidupan sehari-hari supaya bangsa kita ini maju, bumi ini makin baik, gitu ya. Misalnya seperti bagaimana sikap orang Kristen di tengah COVID misalnya, seperti gereja Reform, kuliah saya baca di situ gereja Reform memberikan oksigen gitu ya. Pendeta Komar Gultom PGI menganjurkan untuk gereja menjadi tempat isolasi misalnya gitu ya. Jadi kehadiran kita memberikan solusi-solusi kepada kesulitan bangsa ini, dan bangsa ini menjadi terang gitu ya. Nah, saya kira memang pemikiran Kristen jauh lebih penting dibandingkan kita berdebat soal penyembuhan gitu ya. Ya penyembuhan itu penting lah. Tapi maksudku kalau misalnya perdebatan-perdebatan itu yang menurut saya sangat tidak membangun, dan saya kira pasti tidak memuliakan Tuhan kalau saya melihat debat-debat di YouTube itu ya. Nah, ayo menjadi Kristen, tetaplah memberikan solusi setiap saat dimanapun kita berada, dan kasih yang dari Kristus kita berikan kepada siapapun dan kapanpun dimanapun kita berada. Salam sejahtera bagi kita semua.